Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan 11. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam amarah-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murka-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di alam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku kabur karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Enyahlah dariku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Sahabat Alkitab, pertobatan seseorang biasanya datang ketika ia telah menemui jalan buntu dalam hidupnya. Terutama saat seseorang merasa begitu menderita sebagai akibat akan konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Kilas balik kehidupan tiba-tiba datang dan menghadirkan kebijaksanaan hidup, terutama diperhadapkan dengan keadilan Allah yang mengatasi kefanaan manusia. Tiada pilihan lain bagi manusia selain daripada bertobat serta sembah sujud kepadanya. Pada bacaan kali ini, pemazmur menunjukkan sisi Allah yang maha adil. Ia merasa diliputi murka Tuhan. Hal tersebut adalah kesimpulan yang diambilnya berdasarkan refleksi atas tekanan hidup serta keberadaannya yang dikelilingi oleh orang-orang yang mengharap kemusnahannya. Ayat yang kedua sampai dengan yang keempat mengisyaratkan bahwa apa yang terjadi tersebut adalah karena kesalahannya sendiri. Ia berada di penghujung hidup sehingga perenungan akan alam maut menjadi tidak terelakkan. Jika berada di alam maut, maka tiada lagi kasih serta kuasa Allah. Kesimpulan logis dari pengalaman itu adalah kesediaan diri untuk berbalik kepada Allah dan menundukkan diri tanpa syarat kepadanya. Allah yang telah berulang-ulang kali menyelamatkan bangsa Israel pasti akan menyelamatkannya juga. Pemazmur meletakkan pengharapannya kembali kepada Allah. Hanya Allah yang dapat menyelamatkannya saja. Maka dari itu, dengan seruan yang lantang, ia mengajak umat beriman di sepanjang zaman untuk menaikkan pengharapan atas kasih setia Allah yang membebaskan kita dari segala sesuatu. Pemazmur benar-benar berbalik kepada Tuhan dan menanti-nantikan tindakannya. Mungkin saat ini juga menjadi waktu yang tepat untuk kita bertaubat serta berbalik kepadanya sebelum segala sesuatu menjadi terlambat. Hanya Allah yang sanggup melepaskan kita dari segala himpitan kehidupan. Kepada Tuhan sajalah kita kembali menggantungkan segala asa kita. Dosa membuat kita jauh darinya. Tetapi belas kasihan Allah menarik kita kembali ke dalam dekapannya. Asalkan kita dengan rendah hati menyatakan segala pertobatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih setia-Mu selalu membuka jalan bagi pertobatan kami.
Saat kami jatuh dalam dosa dan hidup kami terasa buntu, Engkaulah satu-satunya tempat kami kembali. Tolonglah kami untuk selalu rendah hati mengakui kesalahan dan berbalik kepadamu dengan segenap hati. Tariklah kami kembali ke dalam pelukan kasih-Mu dan pulihkan kami oleh anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.